Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Tapikasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, kita mulai. Tujuan umum dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang pertama adalah mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya apa? Yang pertama adalah bisa menjelaskan motivasi belajar, kemudian yang kedua adalah menjelaskan tuntutan belajar, dan yang ketiga adalah menjelaskan strategi pembelajaran. Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa, dosen, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor agar mahasiswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen. Nah, kemudian, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, pentingnya strategi pembelajaran itu apa? Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, kemudian mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Dan kita perlu ketahui bahwa beberapa strategi pembelajaran yang diantaranya adalah strategi pembelajaran empiri, yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekan pada proses berpikir secara kritis, analitik, untuk mencari dan menemukan solusinya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada strategi pembelajaran ekspositoris yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa supaya menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Kemudian ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Artinya di sini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Ya. Nah, biasanya didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman. Kemudian ada strategi pembelajaran kooperatif. Di sini dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Model pembelajaran kelompok ini merupakan rangkaian kegiatan bicara yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok yang memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dan yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Artinya di sini mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang ditetapkan para dosen dapat berjalan maksimal, nah pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Nah, kemudian karakteristik proses pembelajaran
bisa berupa interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif. Yang pertama, meliputi pengetahuan ingat, menghafal, kemudian kemampuan untuk menginterpretasikan, kemudian menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah, kemudian menjabarkan suatu konsep, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh, serta membandingkan nilai-nilai, ide-ide, atau metode. Kemudian psikomotor ya, diharapkan mahasiswa mampu menirukan gerak, kemudian penggunaan artinya menggunakan konsep untuk melakukan gerak dengan benar, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar, serta melakukan gerak secara wajar atau natural. Kemudian untuk tingkatan afektif ya, mahasiswa di sini mengetahui terkait pengenalan, ya, kemudian merespon atau aktif berpartisipasi, penghargaan, dan berarti di sini menerima nilai-nilai ya, kemudian pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipercayai, serta pengalaman. Motivasi. Motivasi merupakan kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Berapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan selalu banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Nah, ciri-ciri motivasi belajar di sini menurut Sudirman ada tekun menghadapi tugas, kemudian ulet menghadapi kesulitan, cepat putus asa, ya, kemudian menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin. Artinya di sini hal-hal yang bersifat mekanis atau berulang-ulang begitu saja, sehingga menimbulkan kebosanan dan tidak menimbulkan kreativitas. Kemudian dapat mempertahankan pendapatnya. Artinya kalau sudah yakin akan sesuatu, dia tidak akan mudah melepaskan hal yang diyakini. Kemudian senang mencari dan memecahkan masalah soal. Kemudian fungsi motivasi yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, dan menyeleksi perbuatan serta mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Kemudian cara belajar motivasi siswa yang pertama adalah memberikan angka, artinya di sini guru atau dosen memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor serta memberikan hadiah atau reinforcement. Nah, hadiah di sini akan sangat menarik sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian kompetisi. Kompetisi di sini bisa berarti kompetisi individu atau kompetisi kelompok. Ya. Kemudian ego involvement, artinya dosen menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa supaya mahasiswa di sini merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya dan memberikan pujian. Secara psikologi, seseorang pasti akan senang dipuji daripada digaji. Nah, di sini akan memotivasi belajar mahasiswa. Strategi apa yang bisa meningkatkan kepercayaan diri? Yang pertama adalah memperbanyak pengalaman, artinya mengurutkan materi dari mudah yang ke yang sukar. Kemudian perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, kemudian meningkatkan harapan, ya. Di sini bisa berarti ya mengetahui tujuan instruksional dan kriteria tes pada awal kuliah dan memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Artinya di sini kita jelaskan dalam kontrak perkuliahan, kemudian tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa serta berikan umpan balik yang konstruktif. Nah, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kekuatan, kehendak, ketekunan, kemudian keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Nah, kemudian kiat-kiat sukses dalam memotivasi belajar adalah yang pertama adalah tujuan atau cita-cita, kemudian kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, serta sehat jasmani dan rohani. Demikian materi terkait surat
pembelajaran dan motivasi belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.